Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lainatul Jamilah dengan NIM 2509626021 dari Prodi PGMI Unihams Jember. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang ulumul Quran. Yang pertama adalah kata ulum yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dan yang kedua ada kata Quran yang artinya adalah Al-Quran. Dan ulumul Quran sendiri itu meliputi 7 bagian. Yang pertama, cara turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan disertai dengan asbabun nuzul. Setiap turunnya Al-Quran itu pasti disertai dengan asbabun nuzul. Kenapa ayat itu diturunkan dan alasan mengapa ayat itu diturunkan. Yang kedua itu proses pengumpulan Al-Quran. Nah, untuk proses pengumpulan Al-Quran itu melalui 3 tahapan. Yang tahapan pertama itu di zaman Nabi Muhammad, yaitu melalui hafalan dan tulisan. Nah, tahapan yang pertama kan tadi sudah Nabi Muhammad melalui hafalan dan tulisan. Di tahapan proses pengumpulan Al-Quran yang kedua ini ada di masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar ini sudah ada di tahapan pembukuan dalam satu mushaf gitu. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar ini sudah banyak yang gugur di medan perang. Mereka banyak yang syahid, para penghafal Al-Quran itu. Jadi sudah di pembukuan dalam satu mushaf. Nah, di tahapan yang ketiga ini ada di kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, penyusunan menjadi satu mushaf standar Utsmani ini untuk mengatasi perbedaan antara bacaan kaum muslimin. Jadi mushaf itu sudah ada standar dari Sayyidina Utsmannya agar kaum muslimin bacaannya itu nggak beda-beda. Jadi untuk mengatasi perbedaan tersebut dijadikanlah standar Utsmani tersebut. Nah, untuk pengurutan Al-Quran itu tidak disusun secara kronologisnya, melainkan dengan urutan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, yang keempat itu ada hal-hal yang berkaitan dengan ayatnya, seperti Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah, sedangkan surah Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Nah, ciri khasnya surah yang turun di Mekah itu, surah Makkiyah itu biasanya berbunyi ya ayyuhan nas. Nah, sedangkan yang surah Madaniyah itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, untuk yang kelima itu ada kandungan Al-Quran, dan yang keenam ada hukum-hukum yang dikandungnya, dan yang ketujuh ada keindahan bahasanya. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.